Tentu. Saya lupa lagi namanya siapa, Mas Maeza, Mas sama Aski Diandra. Aski sama Maeza, namanya Diandra Aski. Diandra Aski. Udah aja. Lampunya kurang terang nggak? Enggak sih. Nggak apa-apa. Cukup. Ya. Lu mau perkenalan dulu kan? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Diandra Aski. Kami dari kemahasiswaan IB Kesatuan ingin izin mewawancari KUP Express. Jadi kita ada beberapa pertanyaan nih dari tugasnya. Yang pertama itu pertanyaan yang seputar perusahaan. Bagaimana sejarah usia Anda? Sejarah usaha Coffee. Ya. Coffee itu sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 2022 ya nih, 23 atau 22? 2022. Nah, 2022 tuh kita udah mulai meracik kopi. Tapi memang belum ada coffee shopnya. Waktu itu memang kita meraciknya dari rumah. Kita punya mesin, punya grinder, punya hobi kopi, ngopi gitu ya. Terus ya udah, karena saya kan kerja, istri saya di rumah. Akhirnya istri saya belajar menjadi barista. Mulailah meracik-racik kopi sesuai dengan rasa yang dia pengen. Kiblatnya ya kopi-kopi yang ada saat inilah, cuman dia sukanya waktu itu kopi tuku. Nah, dia pengen ngeracik gimana caranya saya bisa bikin kopi dengan rasa mirip seperti tuku. Akhirnya di tahun 2002 itu baru mulai tuh meracik sampai ketemu ramuannya. Nggak lama setelah beberapa kali percobaan biji kopi ketemu rasanya. Nah, awalnya itu memang karena hobi aja ya, kemudian istri saya tuh dia ngeracik kopi, bagiin aja ke teman-temannya, ke komunitasnya dia, ke saudara-saudara, ke teman-teman relasinya lah. Nah, ternyata mereka pada cocok juga. Akhirnya gue pesen dong gitu. Wah, gue nggak jualan, ini aja. Nah, karena emang udah ada beberapa juga yang minta, akhirnya dia yaudah deh coba jualan gitu kan. Jualan lah, tapi pre-order ya. Saya mau pesen dong 1 liter atau berapa cup, berapa mili gitu. Nah, udah tuh berjalan sampai tahun 2002. Ya berjalan berapa tahun ya, 2 tahunan ya. Tapi ya itu aja, masih di rumah gitu ya, karena nggak udah ada prestasi seperti ini, nggak ada coffee shopnya. Nah, di tahun 2025 akhirnya kita memberanikan diri pop up. Kita pop up di event Perbasi Kabupaten Bogor di Stadion Pakansari. Kita sewa booth, kita bawa atribut, kita bawa mesin, ada timnya juga udah terbentuk dari teman-teman kita juga. Jualan lo di sana. Ternyata animonya bagus, banyak yang suka gitu. Wah, biasanya kalau di event-event ini kopinya kopi sasetan, ini ada kopi beneran nih, itu diracik di sana bawa mesinnya gitu. Nah, itu eventnya selama 2 minggu di sana. Ya ternyata pendapatannya pun lumayan. Akhirnya ya udah deh, karena ada beberapa juga voice of customer tuh minta, ini coffee shopnya di mana ya, pada nanya gitu kan. Wah, sayang juga nih opportunity kan, peluang, kenapa nggak kita buka coffee shop aja. Akhirnya tahun 2025 persis tanggal 17 Agustus 2025 kita buka coffee shop pertama, store-nya di Jalan Kedunggalang 150 ini di sini. Itu sejarahnya. Jadi untuk sejarah bukanya itu sebenarnya masih baru, tapi buat ngeraciknya sebenarnya udah lama. Betul, produknya sudah lama. Tapi kalau coffee shopnya baru buka di 17 Agustus 2025. Kalau kopinya udah diperkenalkan lama. Jadi pas buka tuh juga udah ada pelanggannya tetap. Ya udah sini aja kalau mau ngopi gitu. Tadinya kan mungkin mereka ngopinya di rumah atau di mana, ntar dibawa ke mana. Akhirnya mereka mulai ngopi di sini tahun 2025. Gitu sejarahnya, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada arti atau makna khusus gak sih yang ditaruh di kafe ini? Coffee itu sebenarnya artinya kopi. Cuman coffee itu kalau misalkan di googling, cara membaca itu coffee. Bacanya kopi itu coffee. Bahasa Inggrisnya coffee itu
diartikulasinya itu coffee. Nah ya udah sesederhana itu sebenarnya. Karena emang kita nggak mikirin brandingnya gimana juga. Toh pelanggannya sudah ada. Ya udah deh kita bikin sesederhana mungkin aja identitasnya. Karena emang didesain untuk ya kita juga di rumah sendiri gitu ya. Kemudian juga di komunitas juga memang orang-orang yang udah kita kenal, kayaknya branding belum terlalu urgent gitu. Jadi ya udah kita memang berdasarkan hal yang sederhana itu kan kita sederhana aja, kita nggak pengen ribet-ribet gitu. Ya mungkin ada yang punya filosofi, tapi ya ini kopi ya kopi aja, kopi tapi dibaca sesuai artikulasi kopi. Gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh udah memiliki karyawan atau belum? Sudah. Ada berapa kira? Ada 2 karyawannya. Ada 2. 2 karyawan yang digaji sama ada kita owner sebagai karyawan juga, karena kita juga bantu kalau ada event, kalau lagi rame. Istri saya kan barista juga, nah dia bantu di sini. Saya juga biasanya bantu serving juga kalau emang lagi biasanya malam ya pulang kerja saya ke sini gitu, sama teman-teman saya juga ada yang bantu di sini juga gitu. Mengapa Anda milih usaha jadi buka coffee shop? Karena kita suka ngopi. Buka. Jadi kalau istri saya terutama tuh kalau di Jabodetabek lah, dia ada coffee shop baru, dia coba menunya begini. Berangkat dari sorry ya, bukannya mendiskreditkan produk-produk lain, mungkin karena selera kita kan memang seleranya beda gitu ya. Karena perihal rasa itu kan selera. Ada yang bilang enak nggak enak, belum tentu di orang lain enak atau nggak enak gitu. Bukannya saya mau menjatuhkan produk lain, tapi selera kita tuh ya merasa gitu kalau kita ke coffee shop kok rasanya kurang ya, menurut kita ya, ini kan subjektif ya. Saya juga mungkin ada juga di coffee shop yang menurut kita kurang, tapi menurut orang lain itu enak gitu. Nah sayangnya selera kita tuh kok nggak ada yang cocok nih coffee shop di sini, kok rasanya gini ya. Kadang-kadang kok harganya mahal banget, tapi kok nggak ada rasa kopinya ya, gitu-gitulah. Berangkat dari keresahan itu, akhirnya ya udahlah kita bisnis kopi deh yang benar-benar rasanya yang kita pengen gitu. Jadi kalau mau ngopi ya udah di sini aja, di tempat kita sendiri gitu. Nah untungnya ada beberapa komunitas kita, teman-teman kita juga mempunyai perasaan yang sama gitu. Ya kopi lu enak ya gitu kan. Ya udah gitu. Ya kita emang pengen nyari rasa kopi yang kita pengen. Cuman emang belum ketemu di coffee shop pada umumnya gitu. Jadi ya udah kita buka aja. Toh selera gitu, kita bikin sendiri sesuai selera kita, ya udah gitu, nyaman aja gitu sih. Karena emang suka kopi, nyari kopi yang sesuai selera, karena nyarinya susah ya udah kita bikin aja sendiri, kita ngelacik sendiri gitu sih. Selanjutnya sebelumnya nih, waktu memulai usahanya suka ada masalah gak? Atau ada masalah gak yang bikin kita harus turun langsung ke lapangan? Honestly banyak. Terutama masalah terbesar itu di sumber daya manusia. Pada dasarnya kita itu kesulitan mencari sumber daya manusia, terutama barista. Ya, karena barista itu kalau yang senior banget juga costnya mahal, kemudian dia punya idealisme tinggi. Yang kedua, kalau misalkan baristanya masih levelnya masih baru-baru juga, karena di sini juga masih merangkap ya, barista juga merangkap, ada mini kitchen juga ya, karena kita ada meals juga yang harus diangetin dan sebagainya. Itu juga ada problem di situ lah. Ada sebagian besar di SDM lah, sumber daya manusia. Emang kita beberapa kali bongkar pasang karyawan. Nah problem terbesar di situ sebetulnya. Ya, kemudian kita juga ada problem di awal-awal itu untuk menetapkan SOP. Kita buka jam berapa ya? Jam 8, awal itu buka jam 8. Karena ada beberapa yang minta itu pagi-pagi pengen ngopi, lagi jalan pagi, jalan santai, pengen ngopi. Ternyata pas kita buka jam 8, kok sepi jam 8 gitu. Kalau jam 8 kan bukanya jam 8 lagi, jam malam awalnya. Kemudian itu kita adjust deh, kita buka jam 10, tutup jam 10. Ada yang WA juga, kok tutup jam 8, kayak gitu-gitulah. Jadi problem itu di SDM sama di ini nih, kita mau nentuin marketnya di sini itu
jam berapa sih sebetulnya itu. Sampai sekarang sebenarnya masih ada beberapa kali adjustment. Pada saat kita tutup, ada yang nanya, pas kita buka, kok sepi, gitu-gitulah. Masih adjustment. Nah, itu butuh waktu lah sebenarnya sampai dengan trennya terbentuk, oh ternyata begini. Karena kan kalau dari sisi store kan masih baru ya, dari Agustus tuh mungkin baru September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, baru 9 bulan. Jadi memang belum terbentuk marketnya, kita juga belum mengidentifikasi kira-kira yang tepat tuh buka jam berapa tuh jam berapa. Itu sih lebih ke jadwal buka tutup sama SDM yang masih harus banyak ya harus klop lah dengan size coffee shop sebesar ini. Butuh SDM-nya seperti apa sih ya, kita masih trial and error. Kita coba SDM yang model begini, yang profesional kita coba, terus yang baru kita develop kalau bisa kita ajarin, kita coba juga SDM sama jadwal. Itu sih yang terbesar. Sisanya ya udah itu lebih ke development produk aja. Lagian kan produknya, kalau produk emang udah lama kita develop, jadi mestinya sih udah kalau produk nggak ada masalah. Paling sekarang kendalanya juga ada biji kopi lagi naik, plastik lagi naik, itu doang. Jadi harus ada adjustment di harga itu sih. Selanjutnya, ini dari ide produk. Kalau misalkan dikasih budget 10 juta, langkah pertama apa yang bakal dimulai? 10 juta 10 sampai 30 untuk buka juta. coffee shop atau untuk buka coffee shop. development, buka coffee shop. 10 juta yang pertama pasti beli alat yang utamanya itu alatnya adalah mestinya beli grinder dulu. Karena kalau misalkan brewingnya bisa manual, bisa mesin espresso kan juga sebenarnya banyak yang murah juga. Cukup sih 10 juta untuk beli grinder, mesin espresso, kemudian buat nge-branding ya. Branding itu mungkin lebih ke, kalau buka coffee shop pasti ada ininya kan, spanduknya atau neon boxnya, kemudian tempat duduk, kursi meja untuk sit, sama buat bayar sewa tempat kalau emang nggak punya tempat gitu ya, sewa tempat. 10 juta sebenarnya nggak cukup, cuman kalau mau dicukup-cukupin ya bisa-bisa aja gitu kalau berjalan dengan angka 10 juta gitu. Ini sebenarnya agak melenceng ya, tapi ada gak sih pelanggan yang datang sini tapi ngasih feedbacknya benar-benar jelek banget gitu? So far sih karena itu ya, market kita kan masih market orang-orang yang dikenal, belum ada sih. Belum ada ya? Paling ya itu aja, kok ada perubahan rasa. Ada beberapa customer yang mintanya tuh diracik sama istri saya sendiri, nggak mau sama baristanya yang saya hire gitu. Itu aja sih. Kok ada perbedaan rasa ya. Jadi memang market itu idealis gitu. Pengennya tuh ya rasanya begini sama kita gitu. Jadi kalau ada perbedaan mereka pasti nah, bukan bad review lah, itu lebih ke lu aja deh bikin deh biar rasanya sama gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Kita mau nanya juga nih, gimana Anda nentuin harga? Gimana Anda nentuin harga buat coffee shop? Kalau harga udah pasti dari penentuan harga perolehan ya, HPP ya, harga bijinya berapa, kemudian komponennya apa aja, ada es batunya, ada creamernya, ada susunya, ada gulanya dan lain-lain. Setelah diracik terbentuk HPP, baru kita bentuk marginnya. Nah, normally untuk bisnis F&B atau culinary itu memang dari HPP margin kotor itu sekitar 50%. Jadi kalau misalkan HPP kita 20.000, kita jual 40.000. Itu rumus standar lah untuk di bisnis F&B. Tapi kan di luar itu laba kotor ya. Kalau bersih udah tentunya ada biaya depresiasi alat, ada biaya tenaga kerja yang nggak bisa dihitung lah. Itu hitungnya kan secara kumulatif ya, per bulan atau per sekian tahun kalau depresiasi. Jadi kalau laba kotor sih estimasinya ya itu dinaikin 100%. Jadi 50-50, modal 5%, margin 5%. Nah, di margin 5% itu yang kotor itu masih ada komponen lainnya yang tadi saya bilang, biaya tenaga kerja, biaya maintenance dan lain-lain. Jadi gitu. Untuk selanjutnya, sistem atau SOP apa sih yang bikin usaha ini tetap jalan? SOP-nya ya kita ada sih daily checklist gitu ya. Nah, hari pagi ini apa aja harus dilakukan, A, B, C, D, kemudian closingnya seperti apa, A, B, C, D,
Yang pasti yang kita titik beratkan tuh ke kebersihan ya, kebersihan, kemudian eh, apa namanya maintenance alat-alat, karena kan itu yang utama pada saat lingkungannya nggak bersih, orang jadi nggak nyaman, alat-alat kondisinya kita nggak jaga juga bisa terjadi trouble kapanpun gitu. Nah itu aja sih SOP-nya ya, kita berusaha jalanin sesuai dengan kebutuhan ya. Lokasinya nggak terlalu besar, tapi pengennya tuh semuanya tertata dari sisi ini aja sih, kebersihan sama ketersediaan alat sama stok lah, ketersediaan stok gitu. Itu aja. Gantian cara. Kapan pertama kali bisnis Anda benar-benar profit dan apa yang berubah setelah itu? Profit karena masih 7 bulan belum profit. 9 bulan ya belum profit, tapi sudah bisa menghidupi kebutuhan di store. Jadi udah secara modal itu udah berputar. Karena profit juga kita belum take profit, jadi kita anggap masih minus, karena kan di setiap usaha ada break even point, di mana titik itu adalah udah tertutup semua modal dari profit. Jadi saya katakan di usia 9 bulan ini belum profit, karena belum break even point-nya belum ketemu nih. Jadi dari permodalan sekian ratus juta, dari pendapatan per bulan itu belum tertutup, jadi belum profit. Gitu. Lalu budaya kerja seperti apa yang Anda sengaja bangun dan apa yang Anda larang keras? Kalau budaya udah pasti di sini harus ada budaya teamwork ya. Jadi siapapun yang ada di sini, mau ownernya, mau karyawannya, mau siapapun yang terlibat di sini, ya harus saling bahu membahu membantu pada saat ada kesulitan atau ada apa namanya, ada kebutuhan terutama untuk pelayanan ya. Jadi harus saling bantu, saling support. Jadi nggak apa ya, nggak mengkotak-kotak pekerjaan. Intinya tolong menolong, kemudian teamwork yang dibutuhkan, sama kekeluargaan lah. Kita di sini kan juga karyawan kita juga kita anggap sebagai keluarga ya, karena kan mereka juga di sini di rumah kita, jadi emang kita anggap sebagai keluarga. Culture-nya begitu. Nah, yang dilarang banget tadi pertanyaan yang keduanya adalah indisipliner, terlambat, kemudian apa namanya, pokoknya hal-hal yang ada di SOP itu harus dijalankan. Kalau misalkan ada pelanggaran ya kita pasti akan kasih peringatan gitu, karena itu ya itu harus komitmen dari awal. Jadi disiplin sama menjalankan sesuai SOP. Jangan rubah-rubah menunya, jangan rubah-rubah racikannya, karena itu pasti akan berpengaruh ke nama baiknya si kopinya juga. Itu sih. Terus apa hal yang tentang jadi founder yang orang luar gak tahu? Gimana? Apa hal tentang jadi founder yang orang luar gak ngerti? Orang luar nggak ngerti. Oke. Saya coba simpulkan menurut pengertian saya ya. Karena pertanyaan juga agak-agak general. Pada dasarnya menjadi founder itu juga hampir semua orang juga udah ada yang paham juga lah gimana caranya jadi founder gitu ya. Kita juga memulai usaha ini sebagai founder ya, yang orang nggak ngerti tuh ya lu jangan berharap untung dulu deh. Kalau bisnis jalan dulu aja gitu, karena kalau bisnis udah berharap langsung untung itu nonsen lah. Pasti di awal tuh kita pasti suffer gitu ya, suffer dulu sampai dengan terbentuk market yang baik organik maupun melalui bantuan media sosial gitu. Nah itu pun pada saat kita membentuk market organik maupun yang dibantu dengan teknologi ya, dari media sosial atau apapun itu, PR selanjutnya adalah menjaganya, maintainnya gitu. Jadi gimana cara kita maintain pelanggan, nah itu yang butuh konsistensi sampai dengan si perusahaan ini dipandang orang tuh sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ini coffee shopnya begini nih gitu. Kan setiap coffee shop pasti punya identitas ya, pengennya begini dan begitu. Nah kita pun sama. Ya makanya tadi pertanyaannya kan saya juga sebenarnya jawabnya ini menurut pendapat saya tuh ya udah, kalau memang yang orang nggak tahu yang saya tahu ya itu, saya sih menganut prinsip sabar kalau usaha. Jadi nggak bisa langsung instan, nggak bisa langsung profit besar, ya harus sabar menjalani prosesnya sampai dengan
terbentuk suatu opini bahwa si coffee shop ini, kopi ini seperti ini. Nanti pada akhirnya orang-orang akan memilih, oh saya kalau mau kopi yang begini ke sini, kopi yang begitu ke sana gitu. Karena emang nggak bisa satu coffee shop menguasai semua market gitu. Jadi memang setiap coffee shop pasti punya marketnya. Nah, market itu tuh ya ini gitu. Nah, untuk menuju ke sana ya butuh sabar, butuh determinasi, butuh konsistensi. Nah, itu paling eh, yang yang saya tahu gitu ya, seperti itu. Ini yang terakhir, ada gak nasihat buat wirausahawan yang baru mulai di bidang coffee shop? Baru mulai itu harus merencanakan sesuatu dengan baik. Karena kalau kita gagal merencanakan sesuatu, sama dengan kita merencanakan sesuatu itu gagal. Jadi pastikan kalau mau usaha itu rencanakan sesuatu dengan baik. Bikin hitung-hitungan yang jelas, bikin konsep yang jelas, riset produk sampai dengan produk sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu siap, jalan. Jangan nunggu juga, karena kalau nunggu nanti keburu bergerak lagi. Market tuh bergerak tuh setiap harinya ya gitu. Ada aja yang baru gitu. Kalau misalkan kita mau bisnis ya konsisten aja. Kita mau bisnis A gitu. Kita udah rencanakan semuanya, bla bla bla, udah siap semuanya, ya jalan aja dulu. Jangan lihat kiri kanan, oh ternyata si ini bisnisnya ini ya, apa kita, nah itu nggak akan jalan. Jadi biasanya kita butuh konsistensi itu, dan harus berani sih kalau misalnya mau usaha itu, karena resikonya kayak kalau usaha itu, tapi ada juga resikonya gagal gitu. Bukan gagal sih kalau saya bilangnya, resiko usaha itu kita kalau misalkan belum berhasil berarti memang kita belajar. Kalau udah berhasil ya alhamdulillah, berarti yang pengusaha-pengusaha di Indonesia kan nggak banyak, cuma 3% di Indonesia itu pengusaha, sisanya ya pekerja semua, dan yang berhasil cuma segitu nilainya. Masih banyak peluang untuk bisa berwirausaha, tapi yang pasti itu rencanakanlah segala sesuatunya dengan baik. Pada saat udah siap matang rencananya, jalankan gitu. jangan jangan terlalu banyak pertimbangan, karena pada saat berjalan langkah pertama itu adalah yang paling berat, tapi setelah berjalan ya udah semuanya akan ngalir. Itu sih mas kalau dari saya. Ya mungkin semua udah selesai buat pertanyaannya. Terima kasih udah buat Bapak buat jadi narasumber. Oke, makasih kembali dari saya juga. Terima kasih buat teman-teman dari kesatuan ya, Mas Maheza sama Mas Aski. Saya dengan Ari, ini istri saya nanti sebagai founder dari Kopi, juga mengucapkan terima kasih. Kita apresiasi Mas sudah mewawancara kita, walaupun tempatnya sederhana, tapi ya kita bangga punya coffee shop ya. Nanti jangan lupa nih, saya lagi bikin kopi nih, nanti cobain dulu kopinya ya sebelum pulang.